Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dari kelas AB1 International Women University. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua selalu sehat dan dalam perlindungannya. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada pagi yang cerah ini, izinkan saya menyampaikan materi yang berkaitan dengan sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi pemeluk agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, sholat itu seperti sebuah tiang di dalam agama. Hal ini dapat diibaratkan seperti sebuah rumah yang tidak mempunyai tiang maupun tembok sebagai penyangga, pasti roboh dan tidak dapat berdiri. Mengenai betapa pentingnya sholat, maka orang yang sedang sakit pun tetap diwajibkan sholat. Apabila tidak mampu berdiri, bisa sembari duduk atau sembari tiduran sesuai ketentuan yang telah diatur. Rasulullah SAW pernah berkata, kalau manusia mengetahui bahwa pahala sholat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya, walaupun harus merangkak. Hal ini menjadi bukti begitu besarnya pahala dalam mengerjakan sholat. Sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban saja, melainkan juga sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, celakalah mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dalam sholatnya. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat maka akan celaka dan rugi. Jika sholat seseorang baik, maka amalannya juga ikut baik. Namun, apabila sholatnya buruk, maka amalan yang lainnya juga buruk. Sholat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu secara khusyuk. Saat azan berkumandang, bersegeralah datang ke masjid. Namun untuk perempuan lebih diutamakan sholat di rumah. Sholat juga berfungsi mencegah perbuatan keji dan munkar. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Ankabut. Dengan demikian, seseorang tidak akan melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, dan lain-lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu menjalankan sholat dengan baik sesuai tuntutan agama. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.